warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan pencipta alam, yaitu berupa wahyu. Alam semesta beserta hukum yang ada di dalamnya, manusia dengan pemikirannya dalam kehidupannya, pemikiran dan pemahaman serta ciptaan dan anugerah Allah yang diturunkan ke bumi demi menghormati manusia yang ada di dalamnya. Dengan demikian, pencipta ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menemukan ilmu pengetahuan adalah manusia. Atas dasar pandangan ini, kita memahami bahwa ilmu yang kita pelajari selama ini seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, matematika, fisika, biologi, dan yang lainnya secara substansial merupakan rekayasa ilmu yang satu, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat. Salah seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Sir Isaac Newton telah melakukan beberapa penelitiannya yang menjadi pengaruh sepanjang masa. Beberapa penelitiannya di bidang ilmu tertentu seperti ilmu matematika, fisika, dan astronomi yang menjadi pengaruh hingga saat ini. Salah satu penelitiannya yang terkenal dalam fisika klasik yaitu tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan manusia dalam mengarungi kehidupan haruslah berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, ilmu dalam bidang apapun juga sangat diperlukan. Manusia dalam kehidupan tidak selamanya dalam kebenaran, ada pula yang berada dalam kebatilan. Namun kita telah diperintah bahwasanya ketika kita berada di jalan kebatilan, maka segeralah kita hijrah ke jalan. Ikhtiar bukan hanya usaha ataupun semata-mata upaya untuk menyelesaikan persoalan yang tengah membelit. Ikhtiar adalah konsep Islam dengan cara berpikir dan mengatasi permasalahan. Dalam konsep ikhtiar terdapat pesan takwa, yakni bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan apa yang baik menurut Islam dan mampu mengambil suatu pilihan apapun. Ikhtiar berarti tidak mengenal putus asa dan yakin bahwa rahmat Allah akan turun setelah kita berikhtiar. Allah memerintahkan hambanya untuk terus berikhtiar dan melarang hambanya dalam Al-Quran mengenai tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, manusia dituntut untuk terus berikhtiar agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Seperti Isaac Newton yang berikhtiar dalam penelitiannya sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan ikhtiarnya. Yang telah dijelaskan di atas bahwa Sir Isaac Newton telah menemukan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Lalu bagaimana bunyi ketiga hukum tersebut? Bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum ini biasa disebut dengan hukum kelembaban benda, yang secara sistematis dapat ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Jadi, jika benda tersebut ingin bergerak, maka harus ada gaya lain yang mengenainya. Hal ini juga dijelaskan loh dalam Islam. Untuk melakukan pergerakan atau kemajuan dalam hidup kita, maka harus pula ada suatu gaya, yaitu dari dorongan diri sendiri atau dari orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya,
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan mereka merubahnya sendiri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah dituntut untuk terus berusaha dan berikhtiar, tidak untuk berleha-leha, sebab rahmat Allah turun melalui sebab atau usaha yang kita lakukan. Allah memang Maha Kuasa, dapat merubah nasib semua orang dan nasib suatu kaum. Akan tetapi hidup ini sangat realistis. Benda akan tetap diam jika tidak kita beri gaya. Begitu pula dengan hidup, tidak akan bergerak, bahkan maju apabila tidak kita beri gaya. Benda akan tetap bergerak dengan kecepatan awal jika tidak kita beri gaya. Begitu pula dengan hidup, akan berjalan biasa saja dan datar jika tidak kita beri gaya lebih. Nah, ternyata hukum 1 Newton juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Selain hukum 1 Newton, Sir Isaac Newton juga telah menemukan hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan suatu benda yang dihasilkan oleh resultan gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara sistematis dituliskan sigma F sama dengan M kali A. Berarti semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka pergerakan benda juga akan semakin besar. Begitu pula dengan pergerakan hidup. Apabila kita memberi gaya yang lebih besar pada hidup kita, maka pergerakan dan kemajuan hidup kita akan lebih cepat. Seperti dijelaskan firman Allah pada surat Al-Jasiyah ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakannya, dan tidak ada yang dirugikan. Terima kasih atas kontribusinya dalam pengambilan dan pembuatan video ini. Saya meminta maaf apabila dalam pengambilan dan pengeditan video masih banyak kekurangan. Yang salah datangnya dari saya dan yang benar hanya datang dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.